Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau share soal-soal untuk jabatan penata layanan operasional P3K di tahun 2024 ini ya guys. Saya mau share 5 soal dah. Kalau mau yang lengkap silakan DM ke akun Telegram @jokokuncoro10, karena semua materi dan soal-soalnya lengkap guys, ada modulnya dan lain-lain. Jadi belajar lebih awal biar nanti lolos ya jadi ASN, khususnya jabatan penata layanan operasional. Ini bentuknya seperti ini guys. Jadi ini langsung ada pembahasannya guys. Nah, ini contoh soal nomor 1, Undang-Undang Republik Indonesia. Wah, ini salah ketik ya guys, maaf. Nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang C. Pemerintah daerah. Pembahasan C sumbernya dari mana? Dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau penata layanan operasional itu sepertinya itu kisi-kisi itu campuran guys. Jadi ada arsipnya, kearsipan, karena ada hubungannya dengan tata naskah ya. Terus ada pelayanan publik juga, terus ada komputernya juga, ada administrasi negara dan lain-lain. Kompleks nih, cuma mungkin ini tingkat yang agak tinggi karena S1 ya ini ya. Kayak ini Undang-Undang Republik Indonesia kan mengatur tentang pemerintahan daerah tuh, Pemda. Ini masuknya administrasi negara ini guys. Oke, lanjut ya, nomor 2 ini. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi bla 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 disebut dengan D. Pemerintahan daerah nih guys ya. Ini masih materi mengenai administrasi negara guys. Ini lanjut ya. Ini masih kepala daerah. Nomor 3 kepala daerah sama ya. Tuh, ini hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia disebut dengan otonomi daerah. Ini ini guys, apa ya, perencana guys. Waktu dulu saya ikut tes ahli berencana, ini masuk ke modul berencana nih guys. Otonomi daerah, desentralisasi, asas ekonomi kayak ini guys. Oke, coba lanjut ya. Ini page 3. Ini ada berapa page ini? Banyak guys nih. Iya, ini soal-soal dari perencanaan nih, RPJPD. Berarti perencana, komputer, kearsipan, administrasi negara jadi satu guys. Ini rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Ini rencana jangka panjang pasti 20 nih. Dulu yang tes perencana pasti paham nih. RPJMD, RCB, pokoknya jangka panjang, menengah, jangka pendek tuh lengkap. Ini kita bahas 5 halaman ya, ini halaman 3 nih. Rencana pembangunan jangka menengah tuh RPJMD, ini biasanya dari yang daerah nih guys, 5 tahun. Biasanya nyusun renstra itu biasanya 5 tahun guys, renstra tuh yang yang perencana pasti paham lah ya, renstra, renja,
RPJMD. Terus halaman keempat masih tentang rencana pembangunan tahunan daerah. Oh, ini RKPD. Wah, ini 1 tahun biasanya ya. Kalau udah jadi namanya RKA, rencana kerja RKA. Kemudian komunikasi dapat terjadi apabila, nah ini beda soal lagi nih. Ini berarti tentang komunikasi publik, biasanya tuh pelayanan ya guys ya. Kalau komunikasi itu tentang pelayanan teman-teman. Ganti guys jadi teman-teman, nggak enak ya. Nah, jadi mengenai komunikasi publik itu harusnya masuk ke tentang pelayanan publik guys, karena ini kan penata pelayanan operasional. Jadi biasanya tuh bagian depan ya, kantor bagian depan tuh kan melingkupi segalanya nih. Komputer harus bisa, ngarsip juga harus bisa, administrasi negara harus paham, terus barangkali ditaruh di seksi program dan keuangan itu harus berencana itu biasanya. Terus juga ada pelayanan publik, barangkali ditempatkan di tempat pelayanan. Nah, ini halaman 5. Iya, masih pelayanan publik nih. Pertukaran pesan dengan sejumlah orang. Ini semua ada ya guys. Nih di materi ada modulnya, jadi bisa baca-baca ya. Tuh lengkap. Komunikasi publik berorientasi kepada pembicara. Iya. Nah, pokoknya ini guys, udah aku share 5 halaman aja ya. Sisanya masih banyak. Ini berapa sih? Kira-kira 20-an, 25 nih. Udah saya spill. Terus ini juga ada banyak guys. Ada beberapa paket ya. Ini satu paket tuh isi 100 soal. Jadi mungkin 300 lebih nih soalnya. Ada 3 atau 4 paket soal sih guys. Dan modulnya banyak ya, dibaca. Yang penting tuh baca dulu guys. Nanti kalau udah baca dan agak-agak ingat, itu tipsnya itu ya, baca dulu. Baca walaupun gak hafal gak apa-apa, yang penting udah pernah baca. Itu pasti pernah terekam memorinya guys. Wah, ini RPJMD kayaknya pernah baca ya. Ini kayak aku perencana dulu pernah belajar, pernah membaca juga masih ingat. Maksudnya walaupun samar-samar terus langsung kalau ketemu soal jadi ingat gitu loh. Pertama pokoknya membaca dulu, kemudian nanti latihan soal gitu. Membaca, latihan soal, membaca lagi, latihan soal lagi, seperti itu terus dibolak-balik sampai daya ingatnya cepet gitu loh. Nyetrumnya kan biasanya kalau pertama tuh lama, tapi kalau berulang-ulang kan wah langsung paham gitu. Kayak RPJMD aku langsung paham loh gitu, RKA, Renstra gitu. Oke guys, barangkali ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa ya, bagi yang berminat silahkan DM ke akun Telegram @jokokuncoro10 @jokokuncoro10 gitu, 10-nya ya. Nanti saya tulis di deskripsi udah, atau di komen. Oke, semoga semua lulus yang kepengin lulus jadi P3K dengan jabatan ini, semoga saya aminkan, saya doakan lulus semuanya, amin.